Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tudha'afu al-hasanat alladzi alafa baina qulubina wa ja'alana bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara hadirin, ibu-ibu, hadirat para shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kondisi kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa bekerja, kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah saat ini, dan kita juga dapat melaksanakan thalabul ilmi berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan benar-benar menjadi timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, kondisi umat Islam pada saat ini merupakan satu kondisi yang cukup memprihatinkan. Dari negara ke negara, satu persatu kita melihat begitu terencananya pembantaian terhadap umat Islam. Apakah itu dilakukan oleh orang-orang kafir, apakah itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ataukah itu dilakukan oleh antek-antek Yahudi dari orang-orang munafik dengan warna kulit dan bahasa yang sama. Tentu kondisi ini harus menjadi perhatian kita semua. Kenapa itu bisa terjadi? Nabi SAW sejak dulu sudah memberikan satu peringatan. Namun sayangnya peringatan itu kelihatannya tidak dipahami sehingga tidak menjadi satu perhatian. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Thauban, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu fi qas'atiha. Tidak lama lagi, waktu itu beliau mengatakan tidak lama lagi, yushiku, dan kejadiannya terus berlangsung dari tahun ke tahun. Dan benar apa yang beliau katakan dengan kalimat yushiku, tidak lama lagi kalian akan membuktikan dan kalian akan melihat sendiri bahwa diri kalian seperti atau takubahnya seperti sebuah hidangan di atas meja. Ketika sebuah hidangan ada di atas meja, lalu berkumpul di samping hidangan ini 4-5 orang, ya seperti kita buka puasa begitu Pak. Kira-kira apa yang terjadi terhadap hidangan tersebut? Sebelah sini makan, sebelah situ makan, sebelah sana makan, sebelah sini makan. Hidangan yang tadinya bagus, cantik, enak dipandang, selanjutnya sudah berantakan, sudah tidak bisa lagi dilihat keberadaannya, sudah habis. Itu penggambaran Nabi SAW akan kondisi umat Islam yang waktu itu beliau ungkapkan dengan kata-kata tidak lama lagi. Melihat apa yang Nabi SAW beritakan itu, para sahabat merasa ngeri, dan kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, kenapa kami dibantai, kenapa kami dibunuh
Kenapa kami dilecehkan? Kenapa kami diperlakukan sekejam itu? Apakah karena jumlah kami waktu itu minoritas ataukah sedikit? Rasulullah SAW menjawab, la, bal antum aktar. Atau dalam ungkapan yang lain, la, bal antum yauma idzin katsir. Sama sekali jumlah kalian tidak sedikit waktu kalian dibantai. Sama sekali jumlah kalian bukan minoritas saat kalian dibunuh. Namun pada saat itu kalian menjadi bangsa atau umat yang mayoritas. Jumlah kalian banyak, lebih banyak dari umat yang lain, namun kalian dibantai. Dengan kata yang singkat, mayoritas dibantai oleh minoritas. Yang kecil membantai yang besar, yang sedikit membunuh yang banyak. Kok bisa itu terjadi? Rasulullah mengatakan, kalian saat itu berjumlah mayoritas, kalian lebih banyak daripada musuh-musuh kalian. Terus kenapa dibantai? Beliau mengatakan, walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Namun jumlah mayoritas yang kalian miliki sama sekali tidak berkualitas. Jumlah mayoritas yang kalian miliki tidak diiringi dengan persatuan dan kesatuan. Banyaknya kalian tanpa persatuan seperti buih yang ada di lautan, atau seperti buih ketika kita mencuci baju, bapak di ember atau di bak, banyak busanya begitu. Tapi apa arti busa itu? Apakah busa itu menempel dengan kuat? Tidak. Apakah busa itu memberi manfaat? Tidak. Ya, disiram air sedikit saja bubar. Digoyang dengan ombak yang kecil saja sudah hancur. Itulah penggambaran Nabi SAW untuk umat Islam yang dibantai, dibunuh, dilecehkan, disengsarakan, dimiskinkan, padahal jumlah mereka itu mayoritas. Ya. Nah, ini merupakan satu peringatan dari Nabi SAW yang perlu untuk kita perhatikan setiap saat, bukan saja di momen Ramadan, bukan saja pada saat kejadian yang kita lihat bersama di televisi dan di media-media yang ada. Namun harus menjadi perhatian kita setiap saat, bukan saja perhatian para tokoh-tokoh Islam, tapi perhatian umat Islam semua dari bawah sampai ke atas. Bahwasanya kalau mereka berjumlah banyak itu tidak menjamin keamanan mereka. Mereka berjumlah banyak itu tidak menjamin eksistensi mereka. Mereka berjumlah banyak itu tetap dalam kondisi terancam, akan terjadi pembunuhan secara massal kepada mereka, akan terjadi pembantaian secara massal kepada mereka, akan terjadi pemiskinan secara massal kepada mereka pada saat jumlah yang banyak itu tidak memiliki keterikatan satu sama lain dengan keterikatan yang kuat, tidak memiliki persatuan dan kesatuan yang kuat, hanya banyak namun tidak bersatu, hanya banyak namun tidak punya keterikatan, hanya banyak namun tidak menempel antara satu dengan yang lain. Nah, di sini kita perlu membahas bagaimana kita merajut kembali persatuan umat itu. Sebelum saya membahas, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terlebih dahulu, apakah persatuan umat Islam saat ini masih ada atau sudah tidak ada? Menurut bapak masih ada atau sudah tidak ada? Masih ada. Tidak dengar pak jawabannya. Masih ada? Masih. Bagaimana tolak ukur ketika kita mengatakan masih ada? Katakan, tolak ukurnya apa? Ketika kita mengatakan persatuan umat Islam masih ada, tolak ukurnya apa? Siapa yang ingin jawab? Sholat jamaah. Masih ada sholat berjamaah gitu kan? Ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini dulu yang perlu untuk kita dudukkan sebelum kita bicara tentang merajut persatuan umat.
yang disebut dengan persatuan itu sekarang sudah ada atau tidak? Kalau saya secara pribadi ketika saya memberikan judul merajut, berarti ada yang terpecah, ada namun tidak utuh, begitu. Ada namun tidak utuh. Dan apa standarisasi umat Islam itu dikatakan bersatu secara utuh atau sudah bercerai-berai secara utuh? Itu sudah ada, Pak. Standarisasinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Standarisasi umat ini bersatu atau tidak, umat Islam ini bersatu atau tidak, ya, dan persatuannya itu kuat atau tidak. Standarnya adalah musibah. Standarnya adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Standarnya adalah ketika terjadi hal-hal yang tidak baik atau terjadi hal-hal yang buruk terhadap umat Islam di satu tempat. Bagaimana respon umat Islam di tempat lain? Ini standarnya. Banyak masyarakat kita yang salah memahami standarisasi persatuan umat, dianggapnya puasa bareng itu berarti bersatu. Kalau beda, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu, berarti tidak bersatu. Ini keliru. Ada juga orang nggak bersatu kalau lebarannya nggak sama. Kalau lebarannya sama baru bersatu, itu keliru, Pak. Ya, Ramadan bareng atau tidak bareng bukan standar persatuan. Lebaran bareng atau tidak bareng bukan standar persatuan. Namun standar persatuan itu adalah musibah. Apabila umat Islam di satu tempat terkena musibah, maka kita lihat respon umat Islam di tempat yang lain. Kalau respon umat Islam di tempat yang lain itu betul-betul merespon dengan bagus, memberikan bantuan, meringankan, mengobati musibah yang terjadi terhadap muslim di tempat ini, maka baru dikatakan umat itu bersatu. Seperti satu tubuh, kepala kita pusing, apakah tangan kita diam aja? Kepala kita pusing, apa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain? Ya, ketika kepala kita pusing, mungkin tangan kita mengambil obat, mengambil air segelas, lalu mulut kita mau untuk menerima obat tersebut, ya, dan kemudian memakannya, sehingga apa yang pusing di kepala kita itu menjadi hilang karena bantuan dari tangan, bantuan dari mulut, dan bantuan dari anggota tubuh yang lain. Di sini adalah standarisasi persatuan umat. Dulu pada masa Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik yang hebat, kekeringan yang sangat dahsyat, hewan mati, tumbuhan mati, banyak manusia mati, tidak ada makanan, tidak ada minuman, walaupun duit banyak. Orang-orang kaya saat itu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, pakai duit saya untuk membantu orang-orang yang kelaparan." Kata Umar, "Duit ente kagak laku, mau beli apaan? Makanannya nggak ada, mau beli apaan? Minumannya nggak ada, duit ente kagak laku." Ya, terus bagaimana solusinya untuk masyarakat yang kelaparan dan kehausan saat ini? Akhirnya Umar bin Khattab tulis surat ke wali-walinya yang ada di Irak, di Yaman, di Syam, dan di berbagai tempat yang lain. Pada saat itu, setelah mereka terima surat Umar bin Khattab, datanglah bala bantuan yang sangat dahsyat dengan bahan makanan, bahan pakaian, minuman yang begitu berlimpah. Saat itu Ali bin Abi Thalib berkomentar, ternyata umat Muhammad masih bersatu. Ya, ternyata umat Muhammad masih bersatu. Ketika ada musibah di satu tempat, maka di tempat yang lain memberikan respon yang dahsyat untuk menyelesaikan permasalahan umat di tempat tersebut. Itu adalah standarnya. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ketika saya mengatakan merajut, berarti persatuan yang ada sekarang ini tidak utuh. Ibarat bangunan ini ada retaknya. Ibarat bangunan ini sudah mulai usang, tapi bangunannya masih ada. Ya, hampir saja roboh. Bagaimana kita menguatkan kembali bangunan persatuan umat ini? Ya, yang pertama, untuk menguatkan persatuan umat ini dan merajut kembali, maka
seluruh umat Islam di dunia ini hendaknya kembali kepada pemahaman Islam universal. Hendaknya umat Islam atau sebagian umat Islam meninggalkan pemahaman Islam yang parsial. Ya, apakah Bapak memperhatikan seperti saya memperhatikan? Sebagian umat Islam ini memahami Islam parsial. Sebagian umat Islam ini memahami Islam itu tidak universal. Yang dia pikir Islam itu ibadah saja. Jadi kalau dia sudah ibadah, dia adalah Muslim sejati begitu. Dia sudah hebat Islamnya kalau sudah ibadah saja. Tapi dalam bisnis dia tinggalkan Islam. Ada juga yang merasa dirinya sudah sangat menjadi seorang Muslim sejati ketika dia membawa Islam dalam dunia politik, sementara dalam peribadatan dia tidak memberikan perhatian. Ini juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Islam itu perlu dipahami universal. Pemahaman Islam universal inilah yang akan mempersatukan. Jangan sampai umat Islam di Indonesia ini hanya memikirkan yang ada di Indonesia, sementara umat Islam di Palestina dibantai, di Gaza dibunuh, dibombardir, ya, dengan instruksi Benyamin Netanyahu untuk melakukan apapun demi menaklukkan Gaza, sementara umat Islam Indonesia tidak peduli, ya, karena yang dia perhatikan hanyalah peribadatan saja. Yang penting dirinya soleh. Gitu. Ini adalah pemahaman yang parsial yang sudah harus kita tinggalkan. Umat Islam harus kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW, memahami Islam secara utuh, memahami Islam secara universal. Islam itu peribadatan, Islam itu muamalah, Islam itu ekonomi, Islam itu politik, Islam itu keluarga, Islam itu militer, Islam itu persenjataan, Islam itu segala aspek yang ada dalam kehidupan kita. Di situ ada ajaran Islam, dan kepada ajaran Islamlah hendaknya seluruhnya kembali. Jangan giliran di masjid dia Islam, giliran di gedung dewan dia tinggalkan Islam. Ini pemahaman Islamnya parsial. Jangan sampai ketika dia masjid dia menjadi Muslim, tapi ketika dia berbisnis dia tidak peduli dengan ajaran Islam dalam berbisnis. Jangan sampai dia ketika di masjid merasa dirinya sebagai Muslim, namun dia tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang peperangan, tentang militer dan seterusnya. Ya. Di sinilah letaknya kelemahan tersebut. Ya, karena pemahamannya parsial sehingga tidak ada perhatian. Dianggap itu bukan Islam. Maka kita kembali kepada pemahaman universal, dan pemahaman itu merupakan pemahaman sahabat Nabi SAW. Dan dengan pemahaman itulah mereka menjadi berwibawa, mereka menjadi memiliki kejayaan dan kekuatan. Itu juga yang diperintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah Anda secara kafah. Artinya secara total, jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Masih banyak masyarakat kita yang memiliki pemahaman yang parsial, sehingga ketika kita berbicara tentang persatuan kagak nyambung. Nggak nyambung. Ya, ada yang mengatakan ngapain kita mikirin Palestina, di Indonesia juga banyak masalah. Subhanallah. Ya. Apakah Bapak pernah mendengar orang yang berkata seperti itu? Ngapain kita mikirin Palestina? Di Indonesia juga banyak masalah katanya. Tidakkah dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum." Seseorang yang tidak memperhatikan saudaranya Muslim, seseorang yang tidak memperhatikan orang lain, dia bukanlah bagian daripada kaum muslimin itu. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap urusan Palestina sendiri, urusan Indonesia sendiri, urusan Syria sendiri, urusan Irak sendiri. Tidak. Kita ini ummatan wahidatan. Kita berpikir untuk yang Indonesia, kita berpikir untuk yang di Palestina, kita berpikir untuk yang di Timur Tengah, kita berpikir untuk yang di Eropa, kita berpikir untuk yang di Rusia, kita berpikir untuk yang di Cina, kita berpikir untuk semua umat Islam yang ada di
Jangan sampai kita memiliki pemahaman yang parsial. Hanya sebagian saja yang dipikirkan, sebagian lagi kita tidak berpikir untuk mereka. Jadi susah kita untuk bersatu. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia ini bisa merdeka itu karena ya diakui pertama kali oleh negara dengan penduduk mayoritas Islam. Yang mengakui proklamasi Indonesia pertama kali adalah negara Arab. Yang pertama kali mengakui proklamasi Indonesia ini adalah negara Timur Tengah, bukan Amerika. Yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia ini adalah Muslim yang ada di Timur Tengah dari negeri Mesir dengan dorongan Jamaatul Ikhwanul Muslimin, maka Republik Indonesia ini bersatu. Artinya orang di Timur Tengah itu mikirin kita di Indonesia. Bagaimana kita tidak berpikir untuk Muslim yang ada di Palestina, yang ada di Mesir, yang ada di Syria, yang ada di Irak, dan di berbagai belahan dunia. Pengalaman saya pribadi pun begitu. Ketika saya di Mesir tahun 98 terjadi krisis di Indonesia. Banyak orang tua yang tidak bisa mengirimkan uang kepada putranya yang sedang belajar di Mesir. Pada saat itu apa yang dilakukan oleh orang-orang di Mesir? Masjid-masjid itu berpidato, wahai kaum muslimin, Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi. Bukan pembantaian ini. Di Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi, bukan pembantaian. Dan mereka memiliki anak-anak di negara kita di Mesir. Para mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Al-Azhar, mari kita bantu anak-anak mereka. Subhanallah. Ya, masjid-masjid itu Pak. Ya, di berbagai kota, di Kairo, di Tonto, di Skandaria, di berbagai tempat di Mesir. Ya, begitu juga di Qatar, begitu juga di Emirat, begitu juga di Kuwait, begitu juga di Saudi, dan di berbagai negara Muslim. Pada saat itu mereka mengatakan Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi, mereka punya anak di sini. Mari kita bantu anak-anak mereka di sini. Masya Allah. Pada saat itu ada yang punya kontrakan, kontrakannya kalau buat orang Indonesia Pak digratisin. Ya, sudah balas katanya. Gratis, nggak usah bayar. Ya, karena negara kamu sedang krisis. Masya Allah. Kita betul-betul terharu. Mereka menganggap kita seperti anaknya sendiri. Mereka melindungi kita seperti anaknya sendiri. Pernahkah kita melakukan itu kepada mereka? Pernahkah kita melakukan itu kepada mereka? Mana kontribusi Indonesia, negara Republik Indonesia untuk negara Arab yang sudah berjasa dengan kita? Mereka memperhatikan kita karena kita Muslim, bukan apa-apa. Mereka memberikan bantuan kita karena kita Muslim. Apakah kita tidak merasa kalau mereka adalah saudara kita? Ketika saya di Pakistan pun begitu. Ya, saya tidak bawa paspor, kemudian ditangkap oleh polisi, mana paspornya tidak ada, akhirnya dibawa ke kantor pos. Ya, kemudian ditanya-tanya. Setelah itu, kamu Muslim? Yes, I am Muslim. Hanya mengatakan yes, I am Muslim. Pada saat itu polisinya mengatakan sudah, silakan pergi. Tidak lagi dipermasalahkan dengan paspor. Anda saudara kami karena Anda Muslim. Ini negara Anda. Silakan. Ya, tidak perlu dengan berbagai prosedur. Dan banyak lagi saya kira selain saya juga memiliki pengalaman yang sedemikian. Jadi perhatian terhadap seorang Muslim terhadap Muslim yang lain itu sangat-sangat besar. Pemahaman Islamnya universal, tidak parsial. Bukan saja dalam urusan ibadah, tapi semua hal. Bukan saja Indonesia, tapi semua negara-negara yang ada di muka bumi ini. Ini yang pertama. Kita kembali kepada pemahaman universal. Tidak membedakan etnis, tidak membedakan suku, tidak membedakan warna kulit. Kemudian yang kedua, untuk merajut persatuan umat ini, umat Islam hendaknya menyadari akan adanya ancaman. Yang tadi sudah saya berikan mukadimah. Biasanya kita kalau nggak sadar ancaman kita santai aja Pak ya. Kapan kita melek? Kalau kita menyadari ada ancaman, melek terus.
Kapan kita santai, loyo, malas-malasan? Kalau kita merasa aman, ya kan? Kalau umat ini merasa aman, wah kita kan mayoritas, tenang aja, maka kita santai. Tapi ingatlah, mayoritas tidak jadi jaminan. Mayoritas tidak jadi jaminan Anda tidak dibantai. Mayoritas tidak jadi jaminan Anda tidak dibunuh. Ya. Keberadaan mayoritas itu tetap menjadi satu hal yang tidak aman apabila mayoritasnya tidak diikat dengan persatuan dan kesatuan. Coba kita buka Al-Quran. Ya, apa ada ancaman dari orang lain terhadap eksistensi umat Islam? Kita baca. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah memberitakan kepada kita, yang tahu hati manusia siapa? Allah. Allah memberitakan tentang hati orang Yahudi. Allah memberitakan tentang isi hati orang musyrik. Apa isi hati mereka? Isi hati mereka walan tarda. Mereka tidak akan pernah senang dengan kamu, wahai muslim. Mereka tidak akan pernah suka dengan kamu, wahai muslim, kecuali kalau kamu tunduk manut nurut dengan semua hawa nafsu dan keinginan-keinginan mereka. Sebatas itu saja. Oh, baik-baik kok. Iya, mereka punya kepentingan dengan kita. Tapi sebetulnya bukan mencintai sesungguhnya. Oh, mereka akrab kok, nggak apa-apa. Iya, belum berpuasa. Tapi lihat pada saat mereka berpuasa, apakah mereka mencintai kita? Apakah mereka senang dengan kita? Lihat saat mereka berpuasa. Ya. Ini satu hal yang perlu untuk kita pikirkan bersama, bahwasanya orang Yahudi itu punya dendam di dalam hati yang tidak pernah sembuh. Tidak pernah sembuh, terus menerus memiliki dendam. Orang-orang musyrik itu juga memiliki dendam yang tidak pernah sembuh. Namun dendam itu disimpan dengan rapat, disimpan dengan rapi, sehingga kelihatannya baik-baik aja. Allah memberitakan isi hati mereka, walan tarda anka al-yahud walan nasara. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga memberitakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kalau Anda tidak percaya dengan ayat yang tadi, maka Allah katakan secepatnya kalian akan buktikan sendiri, ya, bahwa yang memiliki permusuhan hebat terhadap Anda adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta orang-orang musyrik. Dan sekarang kita lihat apa? Ya, di Palestina itu, di Gaza, yang dimusuhi bukan yang dewasa, yang di dalam perut pun dimusuhi. Jadi ada istilahnya one shot to kill. Apa itu? Sekali tembak, dua korban. Apa? Yang diincar ini ibu-ibu hamil. Ya, yang menjadi incaran sasaran tembak tentara Yahudi itu ibu hamil. One shot to kill. Ya, sekali tembak, dua korban. Dan itu sudah bukan rahasia lagi, sudah ditayangkan di televisi umum. Kalau dulu mungkin kita baru melihatnya lewat beberapa informasi tertutup, ya. Namun sekarang sudah terbuka, sudah menjadi rahasia umum. Inilah yang disebut dengan kebencian mendalam orang Yahudi. Inilah yang disebut dengan dendam tak sembuh-sembuh orang Yahudi, dan mereka hanya mendendam kepada orang-orang yang beriman. Mereka hanya mendendam kepada orang-orang Muslim dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dari kakek-kakek mereka sampai nanti cucunya besar sama juga. Ya, mereka akan mendendam kepada Muslim dan mereka akan melakukan pembantaian sehabis-habisnya. Ya, karena memang dendamnya begitu hebat di dalam hati mereka, seperti yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita jangan santai. Pemuda-pemuda Muslim ini jangan santai. Ya, kerjanya santai, ya.
tentang keadaan yang sebenarnya, tidak mau berpikir kalau untuk masalah Islam ini bahaya, Pak. Ya, yang santai dan yang serius akan tetap dibantai. Maka kita perlu untuk serius berpikir bagaimana kita bisa merajut kembali persatuan ini ketika kita menyadari akan adanya ancaman. Kan Bapak dengar sendiri kan di televisi, ya, silakan lakukan apa saja, bunuh siapa saja, yang ada di Gaza bunuh siapa saja, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Kira-kira keadaan di Gaza menurut Bapak bisa nggak terjadi di Jakarta? Mungkin nggak terjadi di Jakarta. Itu mungkin terjadi di mana saja, Pak. Ya, maka kita harus betul-betul serius. Yang ancaman itu yang ngomong Allah, yang ngomong Rasulullah SAW. Maka kita harus betul-betul waspada dan menjaga persatuan dan kesatuan umat ini. Kemudian yang ketiga dan terakhir, karena waktunya terbatas, adalah bahwasanya untuk merajut persatuan umat ini, saya mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mempelajari hal-hal furu'iyah fiqhiyah seperti qunut, seperti perayaan Maulid, seperti tahlil, seperti apalagi tradisi-tradisi yang suka diperdebatkan. Kan walaupun itu permasalahan kecil, suka menjadi pemicu perpecahan, kan Pak? Ya, itu permasalahan kecil, tapi suka menjadi pemicu perpecahan karena di bawah tidak mengerti ini masalah fundament atau bukan, ini masalah prinsip atau bukan. Maka saya mengajak kita pelajari. Umat Islam ini kan punya kelompok-kelompok, ada kelompok A, saya nggak sebutnya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Masing-masing kelompok itu punya guru sendiri-sendiri ya. Nah, ini gurunya ini gurunya ini. Coba bisa nggak guru A mengajar di kelompok B, guru B mengajar di kelompok A, guru C mengajar di kelompok A, di kelompok B, dan begitu. Jadi ada pertukaran ilmu, ada keluasan wawasan. Biasanya orang yang wawasannya luas marahnya lama. Dan biasanya orang yang wawasannya sempit marahnya cepat, gitu Pak ya. Mari kita perluas wawasan kita. Urusan-urusan furu'iyah fiqhiyah ini juga harus kita pelajari. Jangan kita memuji Muslim karena dia nggak qunut sementara kita qunut. Jangan kita membid'ahkan Muslim karena dia merayakan Maulid dan kita tidak merayakan Maulid. Jangan kita mengatakan ini Muslim ahli neraka, ya, karena dia tidak sama, berbeda pandangannya dengan kita tentang urusan-urusan yang kecil seperti itu. Ya sudah buanglah apa namanya kata-kata bid'ah itu dari mulut kita. Jangan kita membid'ahkan kelompok ini, jangan kita membid'ahkan kelompok ini, jangan kita mengatakan ini kelompok ahli neraka dan seterusnya. Sampai kapan hal itu akan terjadi pada diri kita? Apakah juga hal itu mau kita wariskan kepada anak-anak dan cucu kita? Anak-anak, kamu jangan mengatakan Maulid ya, pelaku perayaan Maulid itu adalah ahli neraka. Alhamdulillah, ya. Jadi nggak akan pernah bersatu, Pak. Nggak akan pernah bersatu kalau satu kelompok membid'ahkan yang lain. Nggak akan pernah bersatu kalau satu kelompok menyalahkan yang lain dalam urusan yang sepele seperti itu. Saya mengatakan urusan sepele, bukan urusan fundamental, bukan urusan prinsip. Tidak mengeluarkan orang dari keimanan, tidak menjadikan orang sebagai kafir dengan melaksanakan atau tidak melaksanakan pekerjaan tersebut. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, masih ada waktu 2 menit. Boleh kalau ada yang ingin kita diskusikan dari materi yang kita sampaikan, saya persilakan. Ada? Kelompoknya? Baik. Ya, kalau sudah jelas semuanya alhamdulillah, tinggal praktek. Ya, kita harus bersatu, itu intinya. Kita harus bersatu, anak-anak kita harus bersatu, cucu-cucu kita harus bersatu. Kita harus bersatu dengan negara lain, kita harus bersatu dengan suku lain,
kita harus bersatu dengan saudara-saudara kita dengan berbanyak perbedaan-perbedaan nyata. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min haula'i al-arba' rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum.